Yang berikutnya ini, bagaimana dengan seiring bertambahnya usia pernikahan, seiring bertambahnya usia dari pasangan, seringkali kemudian tadi sakinah mawaddah warahmah ini kok seakan-akan makin terkikis, terutama mawaddah warahmah. Bagaimana rasa cinta? Kok kayaknya malu ya? Gitu ya. Kok kayaknya malu ya? Bahkan mohon maaf, ini mungkin kebiasaan kita ya. Kita di Jawa ini kalau sudah tua gitu ya, suami istri sudah sepuh, masuk kamar bareng-bareng berdua tuh kayak yang malu ya. Apalagi di situ ada anak-anak, ada cucu kan gitu ya. Nah, padahal enggak, wong sudah sah kok kan gitu ya. Kok malu gitu ya. Nah, bagaimana? Ini masalah kebiasaan yang harus kita rubah, masalah pola pikir, mindset yang harusnya kita abaikan. Kenapa? Yang namanya mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang, Allah tidak minta itu berhenti ketika usia pernikahan bertambah, tidak minta itu kemudian berkurang ketika usia pasangan kemudian juga semakin menua. Tetap harus ada, kan gitu ya, tetap harus ada, nggak ada masalah gitu ya. Terus bagaimana? Dimulai, dibangkitkan lagi, ditumbuhkan lagi gitu ya. Bapak-bapak yang mungkin dulu waktu baru nikah sering colek-colek istrinya, nggak apa-apa, colek-colek lagi boleh Pak. Daripada colek-colek tukang kopi, ya gitu ya. Karena ini kejadian yang sering terjadi seperti itu. Di rumah istrinya sudah nggak mau dicolek, yang sering dicolek penyanyi dangdut. Benar kan? Nah, hati-hati gitu ya. Nggak masalah gitu ya. Nggak masalah gitu ya. Mau disebut ya mohon maaf mungkin genit atau nggak masalah selama berdua ya, bukan di tempat umum ya. Kalau berdua silahkan bebas gitu ya, tidak dibatasi usia. Nah gitu. Terus bagaimana kalau tidurnya masing-masing? Kayak tidur masing-masing sih gitu ya, tempatnya maksudnya misah itu ya. Tidur tempatnya terpisah. Nah, kembali kalau kita pakai ukuran sakinah, pertanyaannya, tidur tempatnya misah, ini ada rasa terpaksa nggak dari keduanya? Nah, karena begini, ada kondisi bagi setiap orang beda-beda, yang itu ternyata sudah mentok, nggak bisa dikompromikan. Apa? Contoh, yang satu nggak bisa tidur kalau lampunya nyala, yang satu nggak bisa tidur kalau lampunya mati. Ya, ada nggak yang ribut begitu? Ada, gitu ya. Akhirnya misah, tapi tidak kemudian memisahkan perasaan, kan gitu ya. Kenapa? Karena kalau butuh tetap barengan kan gitu ya. Nah, itu nggak ada masalah sebenarnya kan. Selama keputusan itu diambil bukan karena tekanan, paksaan, tapi dan itu tetap untuk saling ya, bisa saling nyaman. Itu nyaman, nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah gitu ya. Yang repot adalah ketika salah satu pasangan kemudian ngomong, aduh kalau nggak ada, nggak di samping, nggak bisa tidur. Nah repot ini gitu ya. Nah, tapi selama itu nyaman bagi kedua, nggak ada masalah gitu ya. Kenapa? Karena urusan tidur itu nggak dihukumi, harus tidur bareng itu nggak ada aturannya, kan gitu ya. Ya. Apakah ini berdosa? Juga nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada satupun hukum syara yang dilanggar ya. Kalau tidurnya masing-masing, gak ada masalah, gitu ya, gak ada masalah. Kenapa? Ini kan masalah ceritanya ketika tidur. Kalau pas bangun bareng-bareng lagi kan Pak? Kalau pas bangun masing-masing itu yang masalah, gitu ya. Kalau pas bangun masing-masing itu yang masalah. Ya. Selama itu dikomunikasikan, ada alasannya, alasan itu bisa saling diterima, nggak ada masalah sebenarnya, gitu ya. Karena ada juga yang nggak seneng tidur itu ini masalah kebiasaan ya. Ada yang nggak seneng tidur itu satu tempat tidur berdua. Kenapa? Karena kalau ada orang di sampingnya itu nggak bisa bebas tidurnya. Ada yang seperti itu. Ada yang tidurnya ngorok, nah gitu ya. Nah, itu biasanya diusir itu. Ya, itu juga nggak masalah. Kenapa? Itu sudah demi kesehatan kejiwaan keduanya lah gitu ya. Ya, jangan sampai seperti itu. Atau karena sebab ini mohon maaf mungkin juga jadi beban gitu ya. Yang baru punya bayi gitu ya. Kadang sengaja suaminya misah. Kenapa? Sudahlah punya bayi, besok kerja, malam nggak bisa tidur.
kan juga berisiko, tapi diomongin baik-baik. Kalau komunikasinya jalan, insya Allah nggak jadi masalah. Tapi kalau komunikasinya nggak jalan, saling curiga dan tidak saling percaya, tidak saling support, apa yang suami saya nggak mau bantuin, suami saya nggak perhatian, saya semalaman begadang, dia enak-enakan tidur, kan gitu ya. Padahal nggak, besok pagi mesti kerja gitu loh. Ya, sudah pernah ngalamin? Ya. Ini sekedar contoh. Masalahnya bukan pada siapa yang tidur, siapa yang bangun, siapa yang lebih capek, siapa yang tidak capek. Masalahnya pada komunikasi. Kalau komunikasinya itu bisa berjalan dengan baik, komunikasinya terbuka, dan kita bisa saling kompromi, apapun yang dilakukan pasangan kita, kita percaya itu yang terbaik bagi kita berdua. Kan enak? Pola pikir kita, apa yang dilakukan pasangan kita terbaik bagi kita berdua. Pasangan kita juga berpikir seperti itu, kan enak. Saling support, bukan saling jatuhkan, gitu ya. Misalnya bahasa gitu aja, itu bahasa yang kemudian jangan sampai ada, gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh pasangan, upayakan apresiasi, dipuji, atau jangan dijatuhkan, minimal nggak dijatuhkan lah. Kalau memang mau dikritik, kritik dengan cara yang baik, omongin di waktu yang pas, gitu ya. Omongin di waktu yang pas. Kenapa? Karena bagi ibu-ibu, seperti yang saya ceritakan, waktu yang pas untuk ngomong, ya, diskusi dengan ibu-ibu adalah setelah dikasih uang belanja. Betul ibu-ibu? Itu pikirannya tenang semua, gitu ya. Diajak diskusi juga lancar, gitu ya. Kalau bapak-bapak, ini rahasianya lagi nih ibu-ibu ya. Wah, udah tahu tuh bapak-bapak langsung ketawa. Cara paling tenang untuk ngadepin bapak-bapak adalah setelah dikasih. Nah, gitu ya. Nah, itu sudah rahasia lah, kita sudah paham, gitu ya. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah dan kita saling percaya itu adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Ya. Salah ya Pak ya.